cara bertaubat dari ghibah. Ya. Ingat apa tadi? Yang berbicara sama dengan mendengar. Apabila ada orang ngajak kita ngeribah, jeng atau tahu nggak? Pak Haji, rame-rame di gang sana. Mau ribah kita tahu, kena mungkin satu rumah digerebek, kena anaknya pengedar narkoba. Dia sudah mulai ceritakan. Menghindarinya gimana? Karena yang berbicara sama dengan yang mendengar, hukumnya sama aja dengan yang berbicara. Kata Ustaz Abdul Samad, menghindarinya kita zikir. Pak Haji, di gang sebelah sana, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Atau dia berghibah, mau ghibah lagi, Allahu Akbar. Mau ghibah lagi, Allahu Akbar. Gak lawak. Manjur. Saya kedatangan tamu, kena ada heboh-heboh di gang sebelah, mau gunjing dia. Saya bilang, Allahu Akbar. Begini Pak Ustaz tadi malam, Pak Ustaz nggak tahu ya, pada saya tahu kejadian, Allahu Akbar. Maaf Pak Ustaz, saya pamit. Nah jadi dia bertamu, cukup menjadi takbir 3 kali, pamit Pak Ustaz. Begini, Allahu Akbar. Begitu reaksi muka. Masih Allahu Akbar. Pamit Pak Ustaz, makasih. Itu jitu. Coba praktekkan ketika tamu atau kamu tuh open di masjid di mana, takbirlah. Pasti dia. Yang kedua, kita nasihati kawan jangan menggunjing. Kita ini banyak dosa, kenapa sibuk dengan aib orang, aib kita saja banyak. Masih juga pergi. Jangan dia nguping. Sami mawon. As-sami'u kal mutakallimi. Maka hadirin, bagaimana tebusan atau cara bertobat ketika kita sudah banyak menggunjing? Termasuk saya banyak juga. Kita semua. Ya. Kadang ngunjingkan bini, lah pusing, tak duit terus, beli online terus, cerita kapan sedang ngunjingkan bini. Caranya, Ali radhiyallahu anhu menyampaikan cara taubatan nasuha berkenaan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka taubatan nasuha termasuk dari ghibah tadi 4. Pertama menyesal, nadamah. Yang kedua berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi sampai mati. Yang ketiga banyak berbuat amal soleh. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Yang keempat ini yang berat. Kalau hak manusia kembalikan, bayar, minta keringanan, minta keikhlasan, dan minta maaf. Ya. Imam Atha bin Abi Rabah bicara tentang taubat ghibah. Beliau menjawab bahwa katakan kepadanya, saudara, saya pernah menzalimi kamu, saya punya dosa kepada kamu, tolong maafkan saya. Tapi kata sebagian ulama, jangan ceritakan apa yang kita gunjingkan. Kalau kita ceritakan dia nggak mau memaafkan, justru nambah marah. Maaf kawan, saya sudah menggunjing kamu, ghibah kamu. Apa? Tadi kan saya sholat di samping kamu. Pas waladhdallin amin. Alangkah busuknya Hawa makan jengkol, bau bangke atau bau menyan kelek. Nggak mau dia maafkan, malah nak marah. Kawan, kita ini kan sering ketemu di doa, di tetangga, di mana-mana. Saya punya salah dengan kamu. Apa ada? Tolong maafkan saya. Oh iya. Selesai. Jangan ceritakan. Ya. Kenapa? Ketika kita ngebuka aib lagi pada dia, justru dia bukan ingin memaafkannya, bahkan dia akan marah kepada kita. Itu kata Imam Atha cara bertobat daripada ghibah, meminta maaf padanya. Bagaimana kalau orang yang dighibah itu sudah meninggal? Mau ke kuburannya?
Tidak bisa. Maka kirim pahala untuknya. Sedekah Jumat biasanya 10, kita sengaja kita buat 20. Ya Allah, 10.000 ini sedekah kawanku Pak Haji Abdullah yang pernah kugunjing, saya belum minta maaf padanya. Ya, yang kedua, kalau dia tetangga, perbaiki ukhuwah Islamiyah dengan keluarganya. Kalau susah, anak-anaknya dibantu. Kalau sukses, ucapkan selamat. Yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doakan dia. Yang keempat, bisa saja baca Yasin atau kirim Al-Fatihah khususon untuk dia. Kenapa hadirin? Lebih baik kita membayarnya sekarang di dunia daripada di mahkamah Allah nanti, kan habis pahala kita. Maka untuk itulah hadirin Allah, jangan sepelekan ghibah ini. Di antara 70 dosa besar, ghibah termasuk dosa besar. Tapi dianggap biasa. Kenapa kau buka aib dia? Kenyataan kok. Kenyataan itulah ghibah. Kalau tidak ada namanya fitnah. Masya Allah, jangan sampai sudah tahu pagi ini sudah mulai Bapak itu lihat tuh mobilnya, ya, menghibahkan suatu kemilinya, pakaiannya, arlojinya, ya. Kenapa Bapak itu kok hidungnya lubangnya besar sebelah? Kurang kerjaan, mikir-mikirkan urusan orang. Lebih baik kita diam, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itulah hadirin riba, macam riba, akibat riba, dan solusi ketika kita sudah menghibah. Banyak yang sudah kita hibah. Ya, guru ini dah tua bungkuk, dulu mudanya galak, budak dihibahkan. Dulu guru SMA kita, Allah. Maka hadirin, lebih baik diam, ya, atau zikir kepada Allah. Kalau tidak bisa berkata baik, kata Nabi, lebih baik diam. Diam adalah emas daripada berbuat atau berkata tidak baik. Tapi jangan pula mentang-mentang takut riba. Pak, mau kemana? Makan Pak. Sudah nggak mau ngomong lagi kayak garun, enggak pula. Bicaralah ketika bicara itu mendatangkan ridho Allah. Baik hadirin, sudah mau masuk waktu suruh, kurang 5 menit lagi. Kita buka pertanyaan dulu. Yang mau bertanya silahkan. Yang mana? Ya. Waalaikumsalam. Iya. Sudah riba. Ya. Baik. Ketika yang dia bicarakan ketika itu saja, maka dosa riba ketika itu saja. Tapi kalau berantai, sumber dari kita buka aibnya, sehingga dari sini kepindah ke tetangga, satu kampung tahu, tetangga kampung tahu, maka dosa jariah, kena pesan berantai. Tapi ketika ribanya stop batas itu saja, tidak berkembang, dosa itu saja. Tetapi kalau pesan akhirnya semua tahu, hati-hati, dia tukang ganggu bini orang, tukang mabuk, germo, akhirnya berantai, akhirnya bisa dosa jariah. Datanglah minta maaf, saya bilang saya menzolimi kamu, saya ada salah, maafkan saya. Itu jangan dirinci, malah nggak mau dia memaafkannya. Termasuk kita dulu pernah nyuri singkong waktu ronda 2 batang, datang ke Pak Haji, saya punya sangkut paut muamalah. Kita sudah tanya, kalau 2 batang singkong ini 25 50, tolong terima dulu
mulut. Apa ada dalam hati maling singkong. Jadi bilang kenapa menjaga harga diri hukumnya wajib. Jadi tidak bukan saya punya sangkut paut dengan kau. Apa ada haji nggak ingat tolong terima. Ya, jadi bisa jariah bisa tidak. Lihat nanti ada pesan berantai ada sini sampai menyampai sehingga satu kampung tahu bahwa dia ini adalah pengedar narkoba atau dia ini germo misalnya. Kalau sampai pesan berantai maka dosa jariah. Ya. Ada lagi